Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengunjung, Bapak Ibu semua yang hadir di acara Zoom kami, yaitu eh, dengan tema dari kajian Ustadz Cahyadi Karyawan yang akan nanti kita akan ikuti, yaitu dengan tema Grey Divorce dan trauma pada anak apakah berhubungan. Ini mungkin dibahas beberapa tempat, beberapa lokasi, beberapa hal daerah tertentu. Ada yang mulai banyak fenomena Grey Divorce ini, sehingga mungkin ya, meskipun ya, Grey Divorce itu apa, nah nanti kita akan dibahas gitu ya. Dan terus bagaimana hal-hal yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang terjadi pada generasi selanjutnya gitu. Kalau kita mau spill ya, Grey Divorce itu ya, apa namanya, istilahnya tentang orang-orang yang memutuskan cerai atau berpisah gitu ya, di usia yang sudah tua, kemudian dalam tanda kutip untuk apa supaya anak tidak terdampak. Tetapi apakah itu menjadi sebuah apa namanya, sebuah solusi atau malah menjadi masalah baru? Nah, nanti kita akan bahas di sini bersama Ustaz Jayadi Tataryawan. Tentunya insya Allah nanti bersama Lazisku yang mana di acara Ngopi Bareng Pak Cah. Acara ini luar biasa ya. Teman-teman semua bisa mengikuti acara yang lumayan apa ya, sebenarnya eksklusif itu ya. Teman-teman di mana bisa mengikuti kajiannya Pak Cah, mengikuti beberapa hal yang mungkin tidak banyak atau tidak banyak dilakukan di tempat lain dalam rangka Zoom yang seperti ini gitu ya. Biasanya offline tertentu gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini untuk banyak menyerap ilmu dari Pak Cah, kemudian untuk banyak hal, untuk apa namanya, dalam rangka mengambil ilmu dari beliau, tanya jawab, dan semoga nanti berlanjut dengan diskusi-diskusi yang bermanfaat terkait fenomena-fenomena, salah satunya adalah divorce ini ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara ini tentunya berjalan berkat kerjasama Ngopi Bareng Pak Cah ini, yaitu dari programnya Lazisku. Maka kami ingin informasikan bahwasanya Lazisku ini adalah lembaga zakat Lazis ya, Quran yang mana bergerak banyak kebermanfaatan di teman-teman kita, saudara-saudara kita yang alhamdulillah sampai saat ini dirasakan. Salah satunya adalah bagaimana teman-teman Lazisku ini respon cepat terhadap bencana yang terjadi di Aceh bulan kemarin ya. Sampai sekarang pun masih terus ya membantu. Nah, laporan emergensi respon Aceh dan Sumatera akan kami wartakan ya. Di antaranya adalah Lazis Quran ini telah melakukan aksi emergensi respon bencana banjir, bandang, dan longsor di Aceh dan Sumatera selama bulan Desember 2025. Selama kurun waktu tersebut, Lazisku telah mendistribusikan bantuan amanah dari para donatur berupa bantuan logistik pangan, dapur umum, makanan siap saji, serta suplemen madu dan obat-obatan. Total yang sudah dibantu diantaranya adalah eh, di antara 4.350 orang penyintas, 3.850 orang di berbagai titik lokasi pengungsian, dan sekitar 500 mahasiswa di Yogyakarta asal Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Jadi teman-teman yang kuliah di Jogja bahkan ada program makan gratis. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya program-program makan gratis untuk mahasiswa di apa, di channelnya atau di grupnya Lazisku. Ya, ini salah satunya seperti itu, didukung dengan 45 relawan. Dan alhamdulillah sudah menjangkau 6 kota kabupaten terdampak langsung bencana di 3 provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan satu lokasi di Yogyakarta untuk program makan gratis bagi mahasiswa asal Aceh dan Sumatera. Maka besok pun ini karena sudah mendekati Ramadan, insya Allah Lazisku juga akan terus aktif untuk apa istilahnya, membantu kegiatan, membantu supaya berjalannya Ramadan di tempat bencana juga berjalan sebagaimana kita yang tidak di tempat bencana ini. Apalagi dengan berbagai macam hal yang kondisi tidak memungkinkan, sehingga alhamdulillah Lazisku juga akan hadir membersamai masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk kembali bangkit di jelang Ramadan. Tentunya di sana masih banyak hal yang dibutuhkan. Salah satunya fasilitas air bersih, masjid, sanitasi,
kemudian ribuan madrasah yang rusak, kemudian mushaf-mushaf yang sangat dibutuhkan ya, beberapa konten-konten saudara-saudara kita di Aceh membutuhkan ini apa namanya mushaf luar biasa. Mereka dalam kondisi seperti aja pengen ada mushaf gitu. Nah, ini Lazisku insya Allah akan banyak di hal seperti itu. Selanjutnya Lazis Quran fokus juga membangun kembali Aceh dan Sumatera. Di antara program recovery-nya adalah membangun kembali masjid Maunasah yang hancur atau rusak. Kemudian pembangunan atau renovasi pemasangan pipa di fasilitas air bersih dan sanitasi. Selanjutnya juga Lazisku akan membentuk hal apa namanya hunian sementara, huntara, kemudian membuat program sedekah Al-Quran juga buat teman-teman yang ingin ikut ya terlibat. Kemudian sahur dan buka puasa supaya mereka juga merasakan sahur dan buka puasa yang sama seperti kita. Dan selanjutnya juga program yang unggulan nih, program yang luar biasa bagus ya. Mudik gratis untuk mahasiswa Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sedang mendapatkan. Jadi kalau kita terminologi musibah itu kan tidak hanya kita, tidak hanya saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Musibah itu sesuatu yang menimpa, baik itu yang menimpa kita secara membuat kita sedih, merasa lelah, merasa kita payah, baik bisa juga musibah adalah keluasan harta. Bagaimana kita penggunaan harta ini, apakah bisa bermanfaat sebaik-baiknya. Maka sama-sama kita mendapatkan musibah, musibahnya orang-orang Aceh itu dan Sumatera dengan bersabar, musibahnya kita dengan bersyukur dan bagaimana bersedekah ya, memanfaatkan menggunakan harta-harta kita untuk ya kita sebagai orang yang nanti lulus untuk mendapatkan musibah, meskipun musibahnya adalah berupa kebaikan gitu ya. Maka musibah dengan kelimpahan harta dan lain sebagainya menjadikan kita ayo bareng-bareng untuk apa namanya membantu di teman-teman kita, saudara kita di Aceh dan Sumatera supaya nanti Ramadan juga mereka dapat mengadakan kegiatan. Alhamdulillah itu tentang Aceh yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya insya Allah setelah ini kita akan kajian langsung dengan Ustadz Cahyadi. Mohon konfirmasi pada admin apakah Ustadz Cahyadi Takaryawan sudah hadir? Oh sudah Ustadz. Insya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Sedang Alhamdulillah. sedang flu sepertinya. Iya, mohon Masya maaf ya. Allah. Semoga lekas pulih Ustaz. Amin, amin. Lah, nanti kita ngopi beneran. Ngopi Pak Acahnya ngopi beneran insya Allah nanti. Waktu dan tempat kami sampaikan kami persilahkan, kami aturkan kepada Ustaz Cahyadi Takriyatan. Kita karyawan Faliyatafadol. Makasih Mas Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT. Saya lihat ini dari Sabang sampai Merauke ya, ada eh, kota-kota yang dituliskan para peserta ini. Pertama, kita ikut berduka dan selalu mendoakan saudara-saudara kita di wilayah Sumatera khususnya yang luar biasa mendapatkan musibah yang tadi telah diceritakan oleh Mas Hamid ya. Musibah di Sumatera dan apa yang sudah dilakukan oleh tim Lazisku untuk berusaha membantunya. Demikian juga saudara-saudara kami di daerah-daerah lainnya yang juga mendapatkan musibah, ada yang banjir, ada yang longsor, ya. Beberapa waktu yang lalu ada kebakaran dan seterusnya. Aneka jenis musibah yang Allah timpakan kepada masyarakat Indonesia di berbagai tempatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang. Allah jadikan musibah sebagai penghapus dosa dan kesalahan, dan Allah jadikan musibah sebagai penguat keimanan, penambah ketulusan kesabaran yang pahalanya sangat
besar di sisi Allah SWT. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan musibah, baik di Sumatera maupun di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi yang meninggal, Allah catat sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka yang wafat. Bagi yang selamat, Allah berikan pengampunan dosa dan Allah berikan pahala yang berlipat atas kesabaran mereka. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita pada kesempatan ngopi malam hari ini sangat menarik ya, bagaimana kita membahas tentang Grey Divorce. Ya, jadi ini bukan fenomena baru karena kalau di Indonesia itu studi tentang Grey Divorce itu sudah ada sejak tahun 1970. Jadi secara aspek sosiologis, secara aspek studi ini sudah lama ya dikenal dan menjadi satu fenomena yang menjadi bahan kajian gitu. Nah, apa itu Grey Divorce? Saya sudah siapkan materi PowerPoint, boleh ditampilkan teman-teman untuk kita kaji bersama-sama ya. Jadi Grey Divorce ini saya ingin beri catatan dulu ya. Tulisan Grey Divorce itu uh, bisa pakai E seperti ini, Grey pakai E, Grey Divorce, bisa juga pakai A ya. Jadi Grey-nya ya, tulisan Grey itu bisa pakai E, bisa pakai A. Kalau pakai A itu berarti American English itu dengan menggunakan A. Jadi GRAY ya. Kalau pakai E seperti tulisan ini, maka ini berarti British English ya. Jadi kalau menggunakan metode British, maka tulisannya E seperti ini. Tapi kalau menggunakan American style, maka tulisannya pakai A. Jadi nggak masalah ya. Ditulis A, ditulis E, itu hanya soal kita pakai style yang mana gitu. American style atau British style gitu. Nah, jadi istilah ini merujuk kepada fenomena perceraian yang terjadi pada mereka yang usianya itu sudah di atas 50 tahun. Jadi 50 tahun itu kalau seandainya seseorang menikah umur 30, itu berarti mereka menikah sudah 20 tahun ya, atau lebih gitu. Menikahnya sudah 20 tahun, tapi ternyata berujung kepada perceraian. Nah, jadi eh, peningkatan fenomena Grey Divorce ini kalau di Indonesia itu dicatat meningkat tajam itu semenjak 1970 ya. Jadi memang sudah cukup lama. Boleh diklik lagi. Jadi teman-teman sekalian, kalau eh, dari tahun 1990 sampai 2019 itu peningkatannya itu menjadi 36% ya peningkatan kasusnya itu. Nah, ini kalau data-data terakhir kita belum punya ya. Data-data sampai dengan tahun 2025 misalnya kita belum punya. Tapi kecenderungan ini meningkat karena seiring dengan perubahan-perubahan value, pergeseran norma, dan termasuk juga yang menyebabkannya nanti adalah perilaku yang muncul akibat media sosial. Ya, jadi medsos itu ikut berpengaruh. Boleh diklik lagi next. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada periode 2020 sampai 2024, eh, kalau Grey Divorce ini
itu dilakukan oleh laki-laki. Ini satu eh, satu konteks yang berbeda dengan perceraian pada umumnya. Bapak Ibu boleh lihat cek data BPS atau data Kemenak ya. Cerai di Indonesia itu 80% itu adalah berbentuk gugat cerai dari pihak istri. Ini cerai secara umum ya, talak, maaf, perceraian secara umum itu bentuknya adalah bukan talak tapi hulu. Kalau talak itu dari suami, kalau hulu itu dari istri. Itu 80%. 80% data di Indonesia menandakan bahwa cerai terbanyak itu adalah karena tuntutan dari istri. Tapi khusus untuk grade divorce ini ternyata dominan ya dari laki-laki. Jadi perempuan itu kira-kira kalau dengan usia pernikahan mereka yang sudah lanjut ya kan umur mereka juga sudah lanjut. Kalau perempuan umurnya sudah 50 tahun ini berarti sudah umumnya itu menopause. Di saat mereka mengalami menopause itu kira-kira sudah nggak berpikir untuk eh, menikah lagi gitu ya. Maka mereka cenderung bertahan untuk tidak bercerai meskipun mungkin mereka merasa disakiti. Tapi kaum laki-lakinya itu yang kemudian lebih banyak. Ini beda dengan perceraian-perceraian pada umumnya di mana mayoritas cerai di Indonesia disebabkan oleh karena gugat cerai dari pihak istri. Khusus grade divorce ternyata lebih banyak dari faktor eh, suami. Ini menandakan bahwa ada kondisi-kondisi psikologis yang berbeda pada kelompok usia 50 tahun ke atas ini, pada perempuan dan pada laki-laki. Next, klik lagi. Nah, teman-teman sekalian, apa penyebabnya? Tentu sangat banyak ya, mengapa terjadi eh, perceraian pada usia yang sudah senior ini. Di antara penyebabnya itu adalah perubahan peran setelah anak-anak mulai dewasa. Jadi sering disebut sebagai emptiness syndrome. Mereka ini dalam kehidupan pernikahannya sudah berada di level 6 atau 7 ya dari 8 fase kehidupan berumah tangga menurut teorinya Duval Miller. Jadi kalau menggunakan pendekatan teorinya Duval Miller itu orang hidup berumah tangga itu melewati 8 fase. Fase satu pengantin baru. Fase 2 pengantin baru itu mulai lahir anak pertama. Fase 3 anak pertama mereka sudah masuk preschool. Jadi kayak TK, playgroup gitu ya. Fase keempat ketika anak pertama mereka sudah masuk fase SD. Jadi ketika anak pertamanya masuk SD, keluarga itu masuk fase keempat. Lalu ketika anak sudah mulai masuk remaja, ya kira-kira sekitar usia SMP SMA, maka orang tuanya itu disebut masuk fase 5. Fase 6 terjadi ketika anaknya sudah mulai dewasa. Nah, ini karena pembuat teorinya itu orang barat ya. Jadi eh, menyebut dewasa itu dengan undang-undang yang berlaku di barat pada umumnya. Seperti di Amerika, anak kalau sudah umur 18 tahun, maka mereka eh, umumnya akan tinggal terpisah, ya tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Jadi pada umur 18 tahun itu setiap anak dia sudah dilindungi oleh undang-undang untuk memiliki kehidupannya sendiri. Dia tidak harus mengikuti orang tua, bahkan secara kultur maka dia sudah tidak nyaman kalau tinggal masih bersama dengan orang tua. Maka biasanya jika dia sudah lulus SMA, anak-anak ini akan memilih jika mereka kuliah, maka mereka akan tinggal di dormitori kampus atau kalau dia bekerja akan mengontrak apartemen terpisah dari
orang tuanya. Bahkan di Amerika itu orang-orang asli Amerika ya, itu banyak yang kemudian mengusir istilahnya ya. Kamu sekarang sudah 18 tahun, kamu sudah saja keluar dari rumahku, itu kata ayahnya. Nah, ketika ada anak yang tidak mau keluar dari rumah orang tuanya itu, ada orang tua yang menerapkan biaya kontrak kepada anaknya itu. Karena kamu masih tinggal di rumahku, maka kamu kena biaya kontrak bulanan, ya, sebagaimana kamu ngontrak di apartemen. Jadi biasa aja orang tua itu menerapkan standar barat ya kepada anaknya, karena standarnya 18 sudah harus keluar dari rumah. Nah, jadi begitu anak itu sudah umur dewasa 18, maka orang tuanya itu masuk fase ke-6, yaitu fase untuk melakukan launching, melepas anaknya. Kalau kita di Indonesia itu enggak ya, kalau fase launchingnya itu ketika anak sudah mulai mandiri, seperti misalnya menikah atau belum nikah tapi sudah bekerja sehingga tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Nah, jadi orang tua sudah tidak membiayai dia lagi. Itu orang tua baru bisa disebut sebagai launching gitu ya. Kalau misalnya ya, umumnya anak-anak di Indonesia ketika dia kuliah itu masih bersama dengan orang tua. Entah tinggalnya bersama orang tua atau dia ngekos ya karena pindah kota untuk kuliah tapi masih dibiayai oleh orang tua sepenuhnya biaya kuliah maupun biaya hidupnya. Nah, jadi anak Indonesia itu atau keluarga Indonesia itu fase 6 untuk orang tua itu tidak dihitung ketika anak pertama umur 18. Ya, ini beda dengan di negeri barat. Tapi dihitung dari ketika anak pertama ini sudah atau di antara anak-anaknya sudah ada yang mulai mandiri, sudah ada yang menikah atau bekerja yang tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Maka dengan kondisi Indonesia yang berbeda ini, kita melihat umumnya orang tua itu berada di level 6 apabila anaknya sudah nikah atau anaknya sudah bekerja. Ya, kayak saya itu adalah orang tua level 6, ya, di mana anak pertama saya sampai anak ketiga, anak pertama, kedua, ketiga sudah menikah, tetapi masih ada tiga lainnya yang belum menikah. Nah, nanti kalau semua anak saya sudah menikah, maka saya berada di fase ketujuh. Inilah yang disebut sebagai empty nest, yaitu fase kekosongan di dalam rumah tangga itu. Kenapa? Anak sudah pergi semua. Biasanya saya punya 6 anak ya, yang waktu masih kecil-kecil bikin keributan di rumah ya, bikin suasana ramai di rumah gitu. Kalau waktu masih kecil rumahnya coret-coret sana, coret sini, dindingnya penuh dengan coretan-coretan ya. Anaknya sudah mulai remaja, mulai ada problem-problem remaja. Begitu anak sudah mulai dewasa, satu persatu anak meninggalkan rumah karena sudah nikah, sudah hidup mandiri, terpisah dari orang tuanya. Disinilah titik di mana kita merasa menjadi kosong. Fase ketujuh dari keluarga itu ini kosong, ya, nggak ada lagi anak, ya, anak sudah punya kehidupannya masing-masing. Disinilah kemudian kalau orang tua ini tidak menyiapkan diri untuk berada di fase ini, mereka merasa sedih, merasa hampa, merasa hidupnya sia-sia, nggak punya semangat. Ya, umumnya mereka sudah pensiun kalau dia bekerja formal, lalu kemudian sudah di masa pensiun itu nggak ada anak menemani. Kalau saya biasanya anaknya 6, ya, kemana-mana rame gitu. Sekarang anak sudah nikah semua. Nah, kemudian di fase ini anak-anak sudah tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Ya, untuk ngumpul paling-paling hanya setahun sekali waktu libur Lebaran semuanya ngumpul gitu ya. Setelah itu kemudian anak-anak pada pergi ke tempat kegiatannya masing-masing. Nah, ini orang tua yang ditinggal inilah ya, mereka kemudian merasa hampa, merasa sedih, merasa gelisah, kesepian, mudah marah, mudah tersinggung gitu ya kalau tidak tersiapkan dengan baik. Next, klik lagi. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh semua orang tua ketika sudah mulai anak-anaknya itu fase menikah. Itu berarti dia sudah harus mulai kehilangan ya karena melepas anak-anaknya.
Nah, penyebab berikutnya bisa jadi karena komunikasi yang selama ini kurang terbuka di antara suami dan istri itu. Biasanya memendam apa-apa sendiri. Istri kalau ada masalah dipendam sendiri. Suami kalau ada sesuatu dipendam sendiri. Tidak pernah ada komunikasi yang terbuka di antara mereka. Dampaknya akhirnya di masa-masa tua, ya dengan situasi empty nest tadi, di mana mereka merasa kosong, merasa hampa, ditinggal oleh anak-anak, tinggal berdua saja, tidak ada anak yang mau menemani mereka, tidak ada anak yang mau mengurus orang tuanya, tambah-tambah lagi ya. Di- sudah begitu, kalau dulu masih ada anak-anak, itu komunikasinya masih bisa dibantu oleh anak-anak. Ya, waktu masih bersama anak, kalaupun komunikasi orang tua bermasalah, orang tua bisa ngobrol dengan anaknya. Jadi tetap ada yang menemani. Begitu anak-anak sudah tidak ada yang menjembatani atau menjadi teman komunikasi ya ketika suami istri ini tidak pandai berkomunikasi dengan terbuka. Ya, kebayang ya kalau masih ada anak-anak itu ada seorang ibu yang ada problem dengan suaminya gitu ya. Dengan mudah ya dia kemudian mengatakan dia ngobrol dengan anaknya. Dia cerita tentang ayah, lihat tuh ayah kamu itu bla 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 gitu kan. Curhat tentang suaminya kepada eh, anaknya. Tapi ketika anak-anak sudah nggak ada, ini kan perilaku nggak bisa lagi diulang. Yang di rumah tinggal berdua, aku dan kamu, suami dan istri gitu. Itu level ketujuh dari kehidupan berumah tangga menurut teorinya Duval Miller ya. Nah, di fase ketujuh itu, ketika suami istri dari dulunya komunikasinya kurang bagus, maka ini menjadi sangat tajam gitu. Karena nggak ada pihak ketiga, nggak ada anak-anak di situ, hanya aku dan kamu berdua. Padahal selama ini komunikasi kita nggak bagus gitu ya, komunikasi kita bermasalah. Biasanya selama ini kalau seorang ibu nggak nyaman, dia bisa ngobrol dengan anaknya. Sekarang anak-anak nggak ada. Jadi hanya dia dan suaminya. Begitu suaminya menyakiti hatinya, dia nggak punya tempat untuk berkeluh kesah, ngobrol secara leluasa karena anak-anak sudah tidak ada. Next, klik lagi. Nah, jadi penyebab-penyebabnya tentu bisa sangat berbeda ya antara satu orang dengan orang lainnya. Di antara penyebabnya adalah kesehatan fisik dan mental yang sudah menurun ya. Misalnya kalau orang sudah umur 50 ya, kepala 5, kepala 6, kepala 7 gitu, ada penyakit degeneratif. Penyakit mulai datang satu persatu karena penyakit gula ya, batu ginjal, kolesterol ya, asam urat, gitu, pengapuran gitu-gitu ya. Itu penyakit-penyakit eh, yang muncul biasanya pada usia-usia yang sudah kepala 5, 6 atau 7. Mereka ini tidak ketika berada dalam situasi sakit fisik itu kadang-kadang mentalnya nggak siap ya. Ada seseorang yang tervonis kena kanker, misalnya seorang ibu di umur 50 tahun baru tahu bahwa atau lebih dari 50 tahun baru tahu bahwa dirinya kena kanker payudara misalnya ya. Lalu harus diangkat itu. Kankernya itu benjolan di payudaranya itu diangkat yang berdampak kepada bentuk fisik tubuhnya gitu ya. Dan pada akhirnya itu bisa memicu berbagai kondisi mental yang tidak stabil. Si ibu ini merasa tidak pede, merasa tidak nyaman dengan kondisi fisiknya pasca operasi misalnya gitu ya. Ditambah dengan sikap-sikap suami yang tidak kooperatif atau tidak mendukung gitu. Nah, kesehatan fisik yang menurun ditambah dengan kondisi mental yang tidak sehat ini mudah memicu terjadinya perceraian pada usia yang sudah eh, 50-an tahun ke atas itu yang kita sebut dengan grey divorce itu ya. Next, klik lagi. Nah, tentu ada banyak sebab lainnya ya. Ini saya cuma ngambil beberapa contoh sebab saja di antara sebab-sebab yang sangat banyak itu. Apa dampaknya ya apabila grey divorce itu terjadi? Yang pasti ada dampak secara psikologis ya. Di antara dampak psikologisnya adalah si baik laki-laki maupun perempuan ini itu mereka akan mengalami kehilangan identitas diri. Jadi
kita itu ya secara umum di Indonesia itu ya, misalnya saya ya biar gampang aja ya saya gitu. Saya itu kan suami gitu dan saya adalah ayah dan saya adalah anggota keluarga besar ya dalam terah keluarga besar saya. Kalau seseorang itu menikah misalnya hidup rumah tangganya sudah 30 tahun ya sudah 40 tahun gitu. Berarti kita ambil aja misalnya 30 tahun ya. Orang menikah sampai dengan 30 tahun usia pernikahannya itu. Umur biologisnya sekarang sudah 50 atau 60 tahun gitu. Kalau dia nikah umur 30, lalu menikah selama 30 tahun, berarti umur biologis dia sekarang 60. Di umur 60 dia bercerai gitu. Nah kan selama 30 tahun itu, seorang laki-laki itu berada pada posisi di mana dia adalah suami, dia adalah ayah, dia adalah eh, anggota keluarga gitu. Dia adalah kepala rumah tangga gitu ya. Yang perempuan, dia adalah istri, dia adalah ibu, dia adalah mertua, dan seterusnya. Begitu bercerai, peran-peran ini hilang, ya. Dia bukan lagi suami, dia bukan lagi istri, gitu. Dia bukan lagi kepala keluarga. Si laki-laki ini bukan lagi kepala keluarga. Kalau sebagai ayah masih, sebagai ibu masih, karena itu tidak akan hilang. Tapi identitas diri, misalnya seorang laki-laki ya, bahwa selama ini saya kepala keluarga, gitu ya, dengan gagah dia mengatakan saya tuh kepala rumah tangga gitu, ya. Saya adalah seorang suami gitu. Begitu bercerai, identitas ini nggak ada. Dia bukan lagi suami, dia bukan lagi kepala keluarga. Nah, jadi dampak psikologisnya adalah dia merasa who am I? Siapa diriku sekarang ini? Dia merasa makin hampa, ya, ditinggal anak-anak pada fase ketujuh saja, seseorang sudah bisa merasakan kehampaan. Apalagi setelah kemudian nggak punya suami, nggak punya istri, kehampaan itu makin besar dan makin nyata. Next, klik lagi. Nah, dampak psikologis berikutnya itu ya kesepian, kesedihan ya. Dia bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan rutinitas dan rasa kebersamaan yang dibangun selama puluhan tahun. Ada yang 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, 40 tahun menikah gitu ya. Saya punya kenalan ya, seorang laki-laki pejabat negara yang secara umum orang mesti akan mengatakan bahwa keluarga dia itu baik-baik saja gitu. Tapi pada saat dia pensiun, setahun setelah pensiun, dia bercerai dari istrinya itu. Setahun setelah pensiun. Jadi nggak kebayang ya bahwa hidup rumah tangga yang sudah 30-an tahun itu, yang dia jalani dengan pasangannya suka duka bersama gitu ya. Justru cerai terjadi ketika sudah pensiun. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang akhirnya rutinitas hidupnya menjadi hilang ya. Yang biasanya ada yang diurus tuh. Misalnya, taruhlah nggak usah ngomong yang diurus, tapi misalnya secara negatif, misalnya gini, ada suami yang biasa marah, dia marah sama istri. Setelah nggak punya istri, nggak ada yang dimarahin. Ada istri yang galak, yang tukang marah-marah, tukang ngamuk-ngamuk, tukang emosi gitu ya. Setelah nggak punya suami, nggak ada yang dimarahi itu. Kehilangan rutinitas untuk tempat penyaluran kemarahan. Saya bertemu dengan seorang ibu eh, yang dia konseling ya tentang eh, keinginan dia untuk membangun rumah tangga baru setelah bercerai sekian tahun dari suaminya. Dia konseling untuk eh, mendapatkan beberapa guidance agar pernikahannya lebih langgeng. Saya bertanya, apa sih yang Anda rasakan hidup sekian tahun ketika tidak punya suami? Nah, di antara jawabannya ada yang serius dan ada yang bercanda. Tapi meskipun candanya itu serius gitu. Di antara candanya itu begini, yang saya rasakan setelah nggak punya suami itu nggak ada lagi yang dimarahi, kata dia. Nah, jadi salah satu hal yang dia punya suami itu ada pelampiasan kalau dia kesel ya dia marah gitu ya. Dia marah sama suaminya gitu. Sekarang setelah nggak punya suami nggak ada yang dimarah itu. Nah, jadi itu contoh ya, meskipun itu negatif,
kenapa harus marahi suami, kenapa harus marahi istri gitu. Tapi itu contoh kehilangan rutinitas. Yang rutinitas dia selama ini menumpahkan emosinya dengan jalan marah kepada pasangan. Setelah bercerai, dia nggak punya lagi tempat untuk dia mencurahkan atau dia melampiaskan emosinya itu gitu. Next, klik lagi. Lalu dampak sosial dan ekonominya. Ya, perceraian di usia tua kerap berujung pada penurunan stabilitas finansial. Misalnya contohnya pembagian aset. Lalu akhirnya kan kalau suami istri berpisah ini, mereka berpikir, ini mana punyaku, mana punyamu, harta gono gini, ya. Dulu kamu bawa apa, aku dulu bawa apa, lalu yang kita usahakan bersama yang mana, terus akhirnya kemudian mereka membagi-bagi aset gitu. Mana yang untuk suami, mana yang untuk istri. Setelah hidup sendiri-sendiri, maka berarti mengelola kehidupan sendiri-sendiri, biaya hidup meningkat. Kenapa? Kalau misalnya ya, kemarin hidup suami istri ini satu dapur gitu, satu dapur. Lalu ketika kemudian sudah ditinggal, itu menjadi dua dapur gitu ya, setelah tidak lagi berada dalam suasana berumah tangga itu dua dapur. Nah, kalau dua dapur berarti kan biaya hidup meningkat tuh. Belanjanya sendiri-sendiri, masaknya sendiri-sendiri. Kalau gaji pembantu berarti gaji pembantu sendiri-sendiri gitu kan. Nah, ini kan biaya hidup meningkat. Lalu bisa jadi mereka karena sudah pensiun itu kehilangan income. Kalau misalnya mereka di masa pensiun bangun bisnis berdua. Setelah bercerai akhirnya bisnisnya dibagi dua. Nggak jalan dua-duanya, kehilangan income gitu ya di antara dampak sosial ekonominya. Nah, bagaimana dampak terhadap anak? Bapak Ibu sekalian, dampak terhadap anak tentu terjadi meskipun pada saat itu anak-anak sudah dewasa ya. Ketika Great divorce itu berarti anak-anak sudah dewasa. Apa di antara dampak pada anak? Ya, di antara dampak kepada anak adalah anak kemudian menjadi kehilangan panutan, kehilangan teladan, ya, kehilangan contoh yang akan dijadikan sebagai rujukan di dalam membangun kehidupan berumah tangganya. Bapak Ibu sudah tua saja bercerai, bagaimana dengan kita ini gitu. Nah, itu bisa berdampak negatif apabila anak-anaknya tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Next, klik lagi. Nah, oleh karena itu, yang perlu dilakukan itu mencegah ya supaya tidak terjadi great divorce itu. Di masa-masa tua itu harus sering menciptakan momentum romantis. Nabi SAW ya memberi contoh kepada kita bagaimana interaksi romantisnya dengan para istri itu. Di umur-umur beliau sudah di atas 50 tahun ya. Jadi ketika Nabi umurnya sudah di atas 50 tahun, itu kisah-kisah bagaimana Nabi makan berdua dengan Aisyah, bagaimana Nabi bermain-main apa lomba lari dengan Aisyah, Nabi minum berdua dalam satu gelas dengan Aisyah, Nabi makan tulang ya, daging yang menempel di tulang itu, tulangnya satu digigit bareng Aisyah dengan Nabi SAW. Itu kisah-kisah ketika Nabi sudah berumur di atas 50. Nabi mandi berdua dengan Aisyah, ya itu adalah ketika umur beliau sudah 50, tidak lagi muda kalau menurut umumnya kita mengatakan ya, kalau muda itu umur 20, 30 kita masih oke itu muda. Kalau 40 itu paruh baya. Kalau 50 kita sudah umumnya tidak lagi menyebut mereka sebagai muda, apalagi 60, 70 ya. Jadi oleh karena itu mencontoh Nabi yang harus dilakukan itu banyak menciptakan momentum romantis ya. Jadi saling mengalah, menundukkan ego, tidak menuruti emosi gitu ya, dan bisa menciptakan kebersamaan yang berkesan. Next, klik lagi. Nah, berikutnya tipsnya itu agar bisa menjadi tim ya di saat menua itu. Menua bersama suami dan istri itu. Jadi tim yang kompak, jadi tim yang saling menguatkan di antara suami dan istri. Menjadi tim yang selalu bersama dalam suka dan duka. Ini penting banget nih bagi suami dan istri yang menjadi tim ini. Jadi menjadi tim itu artinya apa? Kita ini bersahabat loh di masa tua kita ini ya. Ngopi bareng, ngeteh bareng, ya, menikmati berkebun berdua, bertaman berdua, ya, memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk berkembang. Istrinya mau ikut majelis taklim, ya silakan. Suaminya mau ikut ngaji, silakan, ya. Mau ikut hobi, ya, hobi-hobi yang aman bagi
usianya gitu disilakan, jangan dihalangi gitu. Ini contoh bagaimana mereka menjadi tim yang saling menguatkan. Next, klik lagi. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi di usia-usia seperti itu, tugas yang sangat penting adalah bagaimana fisik selalu dijaga kesehatannya, mental selalu dijaga kesehatannya, mengupayakan untuk hidup yang seimbang, hidup yang teratur, hidup yang bersih, jauh dari hal-hal yang merusak ya, kayak mohon maaf nih, rokok gitu itu bisa membuat tidak sehat, minuman keras ya, kemudian eh, perilaku-perilaku tidak sehat lainnya. Next, klik lagi. Nah, jadi jika kita memiliki pernikahan yang sehat, maka akan bisa mendukung kualitas hidup di usia yang lanjut ya. Jadi happy lah di masa tua itu. Ini akan berdampak kepada anak-anak. Anak-anak ngelihat bapak ibunya sakinah mawadah warohmah ya sampai masa tua, sampai akhir hayat mereka. Bapak ibunya selalu akur, selalu rukun ya, harmonis sampai usia tua tetap romantis ya. Ini akan menjadi contoh kebaikan bagi anak-anaknya. Tidak menimbulkan luka pengasuhan yang disebabkan oleh karena anak tidak mendapatkan contoh kebaikan dari orang tua ya yang sudah umur-umur senior tapi malah memilih untuk berpisah. Begitu Mas Hamid sebagai pengantar, maka kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, saya kembalikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakumullah khair Ustadz. Jadi Masya Allah, sebuah insight baru buat saya ya, karena saya masih belum di usia yang seperti itu dan jarang melihat fenomena-fenomena seperti itu. Tapi beberapa hal perlu digarisbawahi, bahasanya apapun setiap hal yang dalam hal keluarga itu tidak semudah itu, tidak se apa ya, untuk memutuskan segala sesuatu butuh banyak ego-ego yang harus ditaklukkan ya, tercapai dengan pasangannya, dengan beberapa hal gitu. Tidak hanya tentang anak saja, tetapi bagaimana berpasangan juga. Nah ini luar biasa, Masya Allah. Monggo teman-teman yang mau tanya jawab terkait hal ini. Oh, sudah ada yang izin. Jazakumullah khair atas ilmuna. Oh ya, jazakumullah khair. Kakak Ade Mona Lisa. Monggo beberapa teman-teman yang mau tanya jawab, kakak, ayah, bunda terkait hal ini, atau mungkin di ujung kekhawatiran tentang hal-hal yang seperti ini, bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana untuk apa ya, Can just garis. forget Oke, fullness or just a human to be. silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. dari Pak Triwijaya ya, Pak Wijaya ya. Ya, Ustaz, itu. Nah, kita kan sudah umur-umur hampir 50 ya, mendekati usia senja. Senja, setengah senja ya. Bagaimana membina apa kehidupan berkeluarga agar tidak terjadi tadi divorce di senja itu dan bagaimana menjaga efektif komunikasi efektif sehingga nanti kalau suatu saat anak-anak kita sudah pergi dari rumah tidak terjadi divorce. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, eh, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, penting untuk kita semuanya. Jadi, eh, makin tua usia pernikahan dan makin tua usia biologis kita masing-masing, maka kebutuhan yang sangat penting bagi orang yang sudah senior ya, kalau tidak menggunakan istilah tua, sudah senior itu adalah kebutuhan persahabatan. Makanya salah satu studi yang dilakukan oleh John Gottman dan timnya menyatakan bahwa tidak ada yang tersisa pada pasangan yang sudah tua usianya kecuali kualitas persahabatan mereka. Nah, kualitas persahabatan ini telah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bercanda dengan istrinya, beliau tadi saya ceritakan mandi berdua dengan istrinya, beliau bercengkerama dengan Aisyah berlama-lama nonton pertunjukan orang-orang Habasyah, beliau bersedia gitu ya untuk mendengarkan obrolan Aisyah yang lama banget ceritanya itu dalam kisah
Aisyah cerita tentang 11 orang perempuan di masa lalu, ya, tidak diceritakan masa lalunya itu masa kapan gitu. Lalu masing-masing dari 11 perempuan itu mengatakan kita menceritakan suami kita masing-masing tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi kayak ngerumpi gitu ya, kayak apa menggibah suami masing-masing gitu. Tapi itu tidak terjadi di masa Islam, itu terjadi di masa lalu. Lalu Aisyah bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan pertama bilang begini. Ya, lalu Aisyah menceritakan perempuan pertama ini mengatakan suamiku bla 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 bla. Perempuan kedua bilang begini, suamiku gitu. Perempuan ketiga terus sampai perempuan ke-11. Bayangin itu ya. Itu kalau di kitab hadisnya, misalnya dalam kitab hadis yang eh, menuliskan itu Asyama'ilul Muhammadiyah, sifat-sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis eh, kumpulan hadis-hadis yang semuanya kisah-kisah tentang bagaimana sifat-sifat ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu berlembar-lembar ya. Hadisnya itu tulisannya itu berlembar-lembar saking panjangnya ceritanya Aisyah. Artinya apa? Nabi itu nyaman gitu ngobrol bersama dengan Aisyah. Nabi itu membuat Aisyah menjadi nyaman dengan dirinya. Itu yang disebut dengan kualitas persahabatan. Jadi kalau masih muda umur ya, itu banyak banget yang bisa membuat kesenangan-kesenangan pada pengantin baru atau pada pasangan muda. Mereka bisa dengan fisik yang sehat ya, mereka bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa menikmati kebersamaan, kuliner kemana-mana ya. Kemudian mereka masih bisa banyak menikmati hubungan-hubungan biologis ya secara fisik. Sementara kalau orang yang sudah tua usianya, hubungan biologis semakin jarang. Kemudian kemampuan-kemampuan fisiknya mulai menurun. Kemudian kuliner sudah sangat terbatas. Mau jalan-jalan jauh sudah terhalang dan seterusnya. Jadi kan akhirnya ketika pasangan itu sudah mulai tua, itu yang tersisa itu tinggal kualitas persahabatan mereka. Makin mampu menjadi sahabat, makin bagus kualitas pernikahan mereka. Maka yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika mereka sudah mulai memasuki kepala 5, kepala 6, kepala 7 gitu ya, harus semakin pandai menjadi sahabat. Ya, sahabat itu apa? Betah mendengarkan cerita pasangannya, walaupun ceritanya berulang-ulang. Ceritanya itu aja diulang-ulang gitu ya, tapi betah gitu. Kemudian mudah diajak pergi yuk, pergi berdua. Nggak usah banyak nanya kemana, kemana gitu ya. Itu namanya sahabat. Kalau kita punya sahabat itu, pergi yuk, pergi. Ada orang-orang pecinta durian. Ayo durian yuk gitu. Nggak nanya durian di mana gitu. Pokoknya durian. Ayo ngopi yuk yang suka kopi. Yuk ngopi. Nggak ribut soal ngopi di mana gitu. Tapi yang penting ngopi gitu. Jadi sahabat itu kayak gitu. Betah berlama-lama, betah menemani ya. Nah, ini yang perlu dikondisikan supaya keluarga di masa senja itu tidak mengalami divorce ya. Kita kemudian eh, menguatkan komitmen itu misakon ghalidho, kita kuatkan lagi dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang berkesan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita lihat adegan-adegan yang menurut saya itu luar biasa romantisnya Nabi itu ya, di umur beliau yang sudah kepala 5 gitu. Iya. Suatu ketika salah satu istrinya namanya Sofia itu mau naik ke atas onta. Onta itu kan tinggi gitu. Dan kalau kita itu eh, dari bawah mau langsung naik gitu kan sulit ya. Lalu Nabi itu meletakkan lututnya. Jadi Nabi duduk bertelekan supaya lututnya itu bisa dinaiki oleh Sofia. Jadi akhirnya Nabi duduk di dekat onta bertelekan terus kemudian Sofia itu naik di lututnya Nabi untuk naik ke atas onta itu. Masya Allah ya, sebuah sikap tawaduk yang luar biasa dan sekaligus sikap romantis yang luar biasa kepada istrinya. Nah, jadi saya kira yang harus kita bangun itu sebuah suasana persahabatan. Jadilah sahabat terbaik bagi pasangan, terutama ketika sudah melewati atau sudah memasuki usia-usia senja, sudah mulai
kepala 5, kepala 6, kepala 7 gitu ya. Kita harus semakin mampu menjadi sahabat, banyak ngobrol ya, banyak bercerita meskipun ceritanya mengulang-ulang ya, tidak suka berdebat, yang penting kita ngomong gantian, kita ngomong pelan-pelan, tidak membentak-bentak ya. Kemudian kita kemana-mana bisa berdua gitu. Ayo kita nyari teh. Padahal di rumah ada teh gitu. Kalau nggak sebagai sahabat, nanti berantem tuh. Suaminya ngajak, ayo kita ngopi keluar gitu. Nanti istrinya akan ribut, mengatakan, di rumah aja ada kopi, kenapa harus ngopi keluar gitu. Kalau, ayo kita ngeteh gitu. Di rumah aja ada banyak teh ini, kenapa harus ngeteh keluar? Nah, padahal konteksnya itu bukan sekedar minum kopi, bukan sekedar minum teh gitu ya. Tapi ada aktivitas berdua. Kalau di rumah terus boring. Ayo kita jalan-jalan berdua sambil nyari teh. Itu alasan saja, sambil nyari kopi. Itu alasan saja gitu ya. Tapi yang paling penting aktivitasnya itu adalah ngedit berdua antara suami dan istri. Nah, itu yang kadang-kadang suami dan istri tidak menyempatkan diri atau tidak meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika sudah terjadi fenomena fase ketujuh, anak-anak sudah keluar semua dari rumahnya, bingung ini orang tua nih, tinggal berdua doang. Nggak ada katalisatornya, nggak ada yang mendamaikan kalau terjadi sesuatu gitu di antara mereka gitu ya, tinggal berdua. Apalagi suasananya mereka belum menjadi sahabat, jadi kaku gitu. Nggak cuma berdua aja. Kalau biasanya ibu-ibu pagi-pagi sudah ngobrol sama anaknya gitu ya, ini nggak ada anak. Jadi mau nggak mau ngobrol sama suami gitu. Lah kalau belum jadi sahabat nggak bisa ngobrol kayak begitu. Maka nggak usah nunggu fase 7 terjadi, karena itu pasti terjadi. Maka mulai ya dari awal, teman-teman sejak masih muda belia jadilah sahabat terbaik bagi pasangan. Begitu, maka kalau masih ada yang lain. Masya Allah. Nggih, Ustaz, Masya Allah. Ini antusiasnya banyak sekali, Ustaz. Yang tanya banyak sekali. Ini Masya Allah. Mungkin kalau nanti saya seusia sudah sepuh, mungkin beda ya, Ustaz, ya. Hmm. DM-DM-an, tuker-tukeran DM. Mm-mm. Teknologi ini. Ustaz, ini ada yang mau tanya, Ustaz. Ini banyak sekali. Mungkin akan saya share, saya ringkas gitu, Ustaz. Ada yang Oke. tanya, Ustadz, suami semakin berumur katanya semakin manja, minta perhatian. Sebenarnya semakin, kalau istri semakin mandiri, maka timbul perselisihan. Bagaimana menurut Ustadz? Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Cah, usia senja mertua saya bercerai dan ayah mertua tinggal bersama saya. Mertua bercerai atas saran anak-anaknya karena memang tidak ada yang bisa disatukan. Sang ibu tidak mau Hmm. taat dan tidak mau tegur sapa dengan suami, jadi anaknya khawatir ibunya berdosa Hmm. jika berlaku demikian. Masalahnya adalah sang anak kemudian disalahkan oleh banyak pihak. Penilaian orang ini yang bikin sang anak merasa bersalah. Sekarang kedua orang tua sudah tiada. Alhamdulillah sampai akhir hayat beliau sang anak tetap adil dalam berbakti pada orang tua. Oh, ini sharing aja ya. Berikutnya, eh ada perkawinan masih muda mengalami masa uji coba untuk mempertahankan usia perkawinan mereka. Sudah mengalami masa uji coba untuk mempertahankan usia perkawinan mereka. Sebagai orang tua coba melerai walaupun ada kesalahan fatal di antara mereka. Kira-kira sebagai orang tua seberapa jauh untuk membantu mempertahankan usia perkawinan mereka, dan tips dari pengalaman Ustadz untuk para manula khususnya para ibu atau istri agar merasa sepi, tidak mengganggu jiwa dan mampu mengisi kekosongan. Yang berikutnya, bagaimana menyikapi tren divorce di usia muda yang saat ini banyak di-highlight oleh media massa. Waduh. Berikutnya, bagaimana memulai untuk sama-sama menyepakati untuk hidup bersama sampai tua dan bisa menjadi sahabat di usia senja. Yang terakhir, bagaimana jika sudah terjadi divorce itu. Nggih, begitu, Ustaz. Baik. Jadi yang pertama, bahwa ada fenomena suami makin berumur katanya semakin manja, minta perhatian. Sebaliknya istri semakin mandiri. Menurut saya tidak sepenuhnya benar ya pernyataan seperti ini. Ini bukan merupakan fenomena yang harus seperti ini gitu. Seandainya terjadi seperti ini, suami makin manja, menurut saya istri harusnya bersyukur gitu bahwa suami manja terhadap dirinya. Coba kalau istrinya nggak mau menerima kemanjaan suami itu ya, nanti suami akan mencari perempuan lain yang bisa menjadi tempat bermanja-manja. Kalaupun misalnya terjadi fenomena seperti itu, menurut saya disyukuri aja suaminya manja itu. Karena selama ini nggak pernah manja misalnya. Sekarang setelah tua terus manja gitu, ya udah dinikmati aja kemanjaannya itu. Tapi sekali lagi ini bukan fenomena yang mesti begitu ya. Ini bukan satu hal yang suami makin tua makin manja, perempuan makin tua makin mandiri, itu bukan fenomena. Bisa aja sebaliknya.
perempuan makin manja atau laki-laki makin mandiri. Bisa aja dua-duanya makin manja dan makin mandiri bisa aja gitu ya. Bukan fenomena yang harus seperti ini. Jadi menurut saya yang paling penting itu baik masih muda maupun sudah tua nantinya mereka berdua itu menjaga kualitas persahabatan sehingga mengukur tingkat kemanjaan dan tingkat kemandirian. Tidak boleh mandiri sepenuhnya ya dan tidak boleh bergantung sepenuhnya. Hidup berumah tangga itu harus ada suasana balancing bahwa seorang istri itu ada memberikan ruang tergantung kepada suaminya. Jangan mandiri sepenuhnya. Seorang suami itu harus memberikan ruang tergantung kepada istrinya. Jangan mandiri semuanya. Kalau suami dan istri itu nggak saling bergantung, dua-duanya saling mandiri, maka nggak ada namanya keluarga itu nggak ada. Karena keluarga itu tercipta karena ada sisi-sisi ketergantungan. Tapi jangan tergantung dalam segala sesuatu. Makanya ada saat atau ada sisi di mana kita harus tergantung dengan pasangan dan ada sisi di mana kita harus bisa mandiri. Nah, jadi jangan berpikir sepenuhnya mandiri atau sepenuhnya tergantung. Nanti kalau sepenuhnya mandiri itu kayak gini, aku nggak butuh kamu. Misalnya seorang istri ya, aku nggak butuh kamu. Aku bisa nyari uang sendiri, aku bisa ngurus anak sendiri, aku bisa masak sendiri, bisa ngurusi rumah sendiri gitu. Nah, kalau seperti itu, lalu apa guna suaminya? Sama dengan suami yang mengatakan, aku nggak butuh kamu, aku bisa nyari duit sendiri, aku bisa ngurus anak sendiri, aku bisa ngurusi rumah sendiri, dan seterusnya. Kalau begitu apa fungsi istri gitu? Nah, jadi yang penting dikelola dengan seimbang gitu ya. Kemudian eh, pertanyaan berikutnya itu, Iya. ketika ayah di usia yang senja, mertuanya bercerai ya, dan ayah Iya. tinggal bersama dengan yang bertanya ini gitu. Jadi cerainya itu atas saran anak-anaknya ya, karena memang tidak bisa disatukan. Sang ibu tidak mau taat dan tidak mau bertegur sapa dengan suami. Jadi anak-anaknya khawatir ibunya berdosa jika berlaku demikian terus-menerus. Jadi masalahnya adalah sang anak kemudian disalahkan oleh banyak pihak. Penilaian orang ini yang bikin sang anak merasa bersalah. Sekarang kedua orang tua sudah tiada. Alhamdulillah sampai akhir hayat beliau sang anak tetap adil dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau babnya sekarang orang tua sudah tidak ada, ya sudah tinggal mendoakan kebaikan mereka berdua. Allahumma fir Amin. laha firlahu ya kedua-dua orang tuanya didoakan gitu karena sudah tidak ada. Perkara persepsi orang itu ya nggak usah eh, diambil hati kira-kira ya. Kita nggak bisa mengontrol omongan orang kepada kita, nggak bisa. Jadi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan sekarang apa? Bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Satu, mendoakan keduanya. Dua, menyambung tali silaturahim keduanya. Ketiga, tetap berhubungan dengan keluarga besar keduanya. Misalnya terah gitu ya, tetap datang pada keduanya. Keempat, eh, anak-anaknya menjaga kebaikan sehingga amal kebaikan anaknya itu menjadi amal jariah dari kedua orang tuanya dan seterusnya itu bentuk dari amal kebaktian anak ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada. Perkara orang menilai, nah itu kan sudah terlanjur terjadi. Kita Iya. nggak bisa mengembalikan waktu. Oh, andai saja bapak ibuku masih hidup, aku akan mengubah agar mereka tidak bercerai. Nggak bisa. Wong nyatanya sudah bercerai dan nyatanya mereka sekarang sudah tidak ada. Jadi jangan pedulikan omongan orang-orang karena kita nggak bisa mengendalikan omongan orang itu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, perkawinan masih muda sudah mengalami masa uji coba untuk mempertahankan usia perkawinan mereka. Sebagai orang tua, coba melerai walaupun ada kesalahan fatal di antara mereka. Kira-kira sebagai orang tua, seberapa jauh untuk membantu mempertahankan usia perkawinan mereka. Nah, jadi perlu diketahui oleh semua orang tua yang sudah punya menantu bahwa kehidupan kita kayak kayak saya misalnya, saya sudah punya 3 menantu, sudah punya 3 cucu. Kehidupan orang seperti saya itu namanya adalah kehidupan level 6. Tadi sudah saya singgung ya, kehidupan level 6. Level 6 itu punya tugas perkembangan yang berat, yaitu apa? Melepas anaknya. Itu yang disebut dengan launching family. Melepas itu artinya menegakkan, ya, menegakkan anaknya. Jadi kalau anaknya sudah menikah itu biarkan dia belajar untuk mengelola konfliknya. Biarkan dia belajar untuk dia mengelola kesulitan-kesulitan hidup berumah tangganya. Menjadi orang tua level 6 itu ya, jangan apa-apa langsung diambil alih. Anaknya nggak punya uang, langsung dikasih uang. Anaknya berantem, langsung diintervensi. Lah, kapan nanti anaknya belajar kalau begitu?
itulah sebabnya maka fase keenam itu disebut dengan fase launching. Ya, fase launching itu fase di mana kita harus melepas anak kita. Mereka sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Mereka harus belajar bagaimana mengelola konflik. Dulu orang tua itu juga pernah konflik, ya. Ya, artinya begini, kalau sekarang anaknya konflik itu ya apa dulu nggak pernah konflik kita itu di masa muda kita gitu kan biasa aja kayak gitu tuh. Jadi jangan terlalu risau dengan anaknya yang konflik ya. Yang penting guidance awalnya, guidance dari awal itu kalau ada masalah selesaikan dengan cara yang baik-baik ya. Kalau ada masalah eh, bicara dari hati ke hati, cari solusi yang terbaik, mengembalikan semuanya kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak beribadah agar hati tenang sehingga tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itu guidance umum gitu. Jangan langsung intervensi teknis. Kalau kita langsung intervensi teknis, anak kita nggak pernah dewasa. Saya pernah menangani konflik antara dua keluarga, ya. Jadi dua anak menikah, laki perempuan, terus konfliknya melebar kepada kedua orang tua mereka. Setiap kali suami istri ini konflik, si anak perempuannya selalu nelpon ayahnya. Ayah, aku lagi berantem sama suamiku, tolong jemput aku. Ayahnya datang, jemput. Terus kemudian eh, eh, kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari mereka itu mereka menjadi orang yang eh, apa istilahnya berusaha untuk selalu hadir menyelesaikan persoalan anaknya, maka anak tidak pernah belajar untuk hidup mandiri. Jadi tugas perkembangan orang tua level 6 adalah melepas, menegakkan anaknya. Ya. Bagaimana batasnya? Batasnya adalah ketika anak sudah angkat tangan, lalu kemudian dia eh, mereka minta tolong kepada kita, ayo kita bantu. Ya, jangan cerai, nah, ayo kita cari solusi bersama. Ya, itu ada etikanya ya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Quran menyarankan datangkan wakil ya dari pihak laki-laki dan perwakilan dari pihak perempuan, ngobrol baik-baik itu. Tapi nggak setiap masalah kayak begitu. Itu kalau masih mereka bisa selesaikan sendiri, harus diselesaikan sendiri. Masalah rutin, konflik komunikasi, kalaupun terjadi kesalahan-kesalahan yang tadi dikatakan fatal, biar mereka belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Biar mereka belajar menghadapi persoalan seperti itu gitu ya. Maka eh, ketika mereka berada dalam situasi yang eh, konflik itu justru kesempatan berlatih ya supaya anak-anak bisa menyelesaikan konflik-konflik mereka dengan cara yang eh, baik. Nah, kalau eh, orang-orang tua ya, terutama para istri agar masa sepi tidak mengganggu jiwa dan mampu mengisi kosongan waktu. Saya kira sangat banyak kalau di zaman kita sekarang ya. Jangan cuma medsos ya, ibu-ibu. Jangan cuma medsos. Medsos itu nggak akan bisa mengurangi rasa sepi. Yang bisa mengurangi rasa sepi, satu, karena rajin ibadah kepada Allah. Dua, berkomunitas dengan orang-orang baik ya. Membuat komunitas soleh, solihah, ya, majelis taklim yang bukan hanya ngaji, tapi juga berbuat untuk kebaikan-kebaikan masyarakat sekitar, buat kegiatan bakti sosial, membantu bencana, membantu orang-orang yang kesulitan, dan seterusnya. Jadi ada sangat banyak hal yang dikerjakan. Itu nggak akan kesepian ya. Jadi kalau kita selalu mendekat pada Allah, ada Allah, ya kita nggak kesepian. Kemudian kalau kita punya komunitas kebaikan, itu juga membuat kita menjadi tidak kesepian. Maka jangan mengandalkan pada medsos. Hidupnya cuma scroll-scroll TikTok, ya, scroll-scroll YouTube gitu. Itu nanti tidak akan pernah bisa membuat mengatasi kesepian gitu. Bagaimana menyikapi tren divorce di usia muda yang saat ini banyak di-highlight oleh media massa. Jadi kalau anak muda bercerai itu berbeda konteksnya dengan orang tua bercerai. Yang kita ngomongin sekarang itu orang tua bercerai ya. Eh, Beda konteks gitu. Jadi kalau anak muda bercerai itu fenomena di mana mereka gagal beradaptasi. Ya, mereka tidak sabar untuk melewati fase-fase kehidupan berumah tangga, nggak bisa beradaptasi, nggak bisa berkomunikasi, lalu bercerai. Tentu yang harus dikuatkan pada pasangan muda itu adalah fondasi pernikahan mereka. Ya, kalau
KUA punya tepuk sakinah itu ya, tepuk sakinah gitu itu fondasi-fondasi. Ada 5 fondasi yang disampaikan di tepuk sakinah itu. Nomor 1 adalah fondasi sebagai pasangan, berpasangan, berpasangan, berpasangan itu ya. Eh, Tepuk sakinahnya KUA itu. Jadi berpasangan itu artinya apa? Jangan berpikir berlawanan, jangan berpikir bermusuhan. Berpikirlah suami istri itu berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu artinya adalah pasangan. Jadi Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan, bukan berlawanan. Jadi salah kalau kita mengatakan laki-laki dan perempuan itu lawan jenis ya, karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak untuk berlawanan, tapi untuk berpasangan. Jadi harusnya kita katakan laki-laki dan perempuan itu adalah pasangan jenis. Kalau dikatakan lawan jenis, maka seumur hidup laki-laki dan perempuan itu akan berantem terus karena lawan. Ya, jadi eh, pilar penting dalam hidup rumah tangga, terutama bagi pengantin baru biar kokoh dari awalnya itu memahami pasangan, bukan lawan, ya, bukan persaingan, tapi ini adalah pasangan. Kemudian prinsip berikutnya janji kokoh kalau di KUA istilah janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh itu namanya misakon golido ya. Jadi perjanjian yang sangat kuat, komitmen yang sangat agung dan seterusnya. Kalau di nanti Bapak Ibu searching tepuk sakinahnya KUA itu nanti akan menemukan 5 prinsip ya, 5 pilar yang sangat penting untuk dijaga. Nah, kemudian bagaimana memulai untuk sama-sama menyepakati hidup bersama sampai tua dan bisa menjadi sahabat di usia senja. Ini memang butuh komitmen kedua belah pihak itu. Jadi menjadi sahabat itu sebetulnya perbuatan yang mudah gitu. Tapi kenapa banyak sekali orang itu susah yang melakukannya? Karena ego yang sangat tinggi, tidak mau menundukkan ego. Ya, jadi suami nggak menundukkan egonya, istri nggak menundukkan egonya. Masing-masing merasa harus dimenangkan dan harus didulukan di atas yang lainnya. Dan pada akhirnya ini memicu konflik yang tajam di antara mereka. Padahal kalau mereka itu kayak umumnya sahabat itu ya, ngobrol ya, tiap hari ada kesempatan ngobrol, makan berdua, jalan-jalan berdua, keliling-keliling sambil jogging ya berdua, bersih-bersih rumah berdua, masak berdua ya. Itu sambil melakukan kegiatan itu mereka sambil ngobrol ya. Itu akan menjadi sahabat sehingga saling update itu jangan menuntut tema. Temanya apa obrolan kita enggak. Kalau sahabat itu enggak menuntut tema. Kalau tema itu kalau seminar kayak webinar kita sekarang itu ada temanya itu. Kalau suami istri tiap hari ngobrol itu nggak usah ada temanya. Jadi obrolan rutin suami istri itu ya, itu harus obrolan yang renyah, ya, yang nggak usah pakai kesimpulan, nggak usah pakai moderator gitu. Ngobrol tiap saat yang ringan-ringan gitu. Itu yang menyebabkan mereka akan mudah menjadi sahabat. Nah, begitu ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Kita sampai ketemu dalam ngopi Iya. bareng Pak Zah di kesempatan-kesempatan lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Amin. karuniakan pada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang lancar dan penuh berkah. Allah berikan kepada kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat yang indah. Dan Allah Amin. izinkan kita semuanya kelak bisa kembali berkumpul di jannah surganya Allah yang indah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz. Teman-teman, monggo sebelum keluar bisa untuk apa namanya di sini untuk mengisi form untuk absen karena sebentar lagi kita nanti biar bisa bikin kita akan membuat kita sudah membuat komunitas kebaikan tentunya ini untuk bagaimana teman-teman nanti saling terkait ya saling terhubung dan nanti beberapa hal-hal yang menjadi program-program bersama dari Lazisku supaya teman-teman semua Bapak Ibu semua bisa terlibat bisa ikut dan bahkan bisa mendapatkan manfaat ataupun bisa memberikan manfaatnya juga untuk kebersamaan mengingat ini adalah lembaga zakat, lazis, dan beberapa hal yang menjadi penghubung antara agnia dan duafa, menjadi penghubung antara beberapa orang yang ingin memberikan manfaat dan beberapa orang yang membutuhkan keberlangsungan hidup dengan diberi manfaatnya, atau contohnya saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Maka monggo silahkan untuk absen, formnya bisa diklik atau bisa nanti ikut komunitasnya, link komunitasnya ada di sini bisa
langsung klik chatnya itu. Semoga nanti bermanfaat dan teman-teman semuanya bisa, kakak semua, bapak ibu semua bisa mendapatkan manfaatnya dan syukur-syukur juga bisa memberikan manfaatnya banyak hal gitu ya terkait dengan bagaimana supaya berjalan terus kegiatan-kegiatan kami di Lazisku, kegiatan-kegiatan yang ada di Lazisku ini supaya terus eksis ya, terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita yang saat ini mungkin bisa bisa mengisi mengisi nggak apa-apa kok untuk mengisi yang baru bergabung tidak apa mengisi. Jadi intinya dengan hal ini Lazisku menjadi penghubung teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang tentunya tidak mudah ya untuk seperti ini, untuk terhubung ini dengan kesibukan masing-masing, dengan kegiatan masing-masing, maka fasilitas yang ada pada Lazisku ini silahkan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Gitu. Siapa tahu nanti bertemu orang-orang yang saling apa ya memberi manfaat atau diberi manfaat untuk diberi manfaat dan lain sebagainya. Oke. Dan kita dengan Lazisku ini sebagaimana sebagaimana yang kita pakai dalam Lazis Quran, semoga kita terus dalam mengikuti ittiba pada Rasulullah SAW dan bagaimana mengambil teladan dengan Al-Quran dan kisah-kisah dan sirahnya Nabi Muhammad SAW menjadi teladan yang baik kita, terutama berkeluarga. Tadi sudah dijelaskan dengan Ustaz Cahyadi luar biasa ya contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam dan dari kami semoga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf dan apabila ada yang bermanfaat dari kami silahkan bisa untuk dilanjutkan kebermanfaatan ini untuk supaya terus tidak berhenti di Bapak Ibu saja tetapi untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا